Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dibentuk pemerintah mengklaim terus bekerja untuk menindaklanjuti dugaan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sekaligus Ketua Komite TPPU Mahfud MD menyatakan, saat ini ada kasus transaksi janggal 198 triliun rupiah yang sudah naik ke penyidikan. Direktorat Jenderal Bea Cukai meyakini telah memperoleh bukti permulaan terjadinya tindak pidana kepabeanan dalam penanganan surat yang dikirimkan oleh PPATK nomor SR 205/2020 dengan nilai transaksi mencurigakan sebesar 189 triliun rupiah. Mahfud menuturkan, penyidik telah menerbitkan surat perintah penyidikan nomor 7 tanggal 19 Oktober tahun 2023 dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang TPPU. Kasus ini adalah bagian dari transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah yang terungkap dari laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Ia menjelaskan, kasus ini melibatkan 3 entitas yang berada di bawah naungan sosok pengusaha berinisial SB yang bekerjasama dengan perusahaan di luar negeri. Ditemukan fakta pemalsuan data kepabeanan yang menyebabkan hilangnya pungutan pajak penghasilan sesuai pasal 22 atas emas batangan ekspor seberat 3,5 ton. Mahfud menjelaskan modus kejahatan ini adalah mengondisikan seolah-olah emas batangan yang diimpor telah diolah menjadi perhiasan dan seluruhnya telah diekspor. Padahal, berdasarkan data yang diperoleh, emas batangan seberat 3,5 ton itu diduga beredar di perdagangan dalam negeri. Di samping itu, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan juga memperoleh dokumen perjanjian tentang pengolahan anoda logam dari PT Anika Tambang ke salah satu perusahaan grup SB, yakni PT LM pada tahun 2017. Ia mengatakan, jumlah pengiriman anoda logam dari PT Antam ke PT LM dan pengiriman hasil olahan berupa emas dari PT LM ke PT Antam masih ditelusuri untuk memastikan nilai transaksi yang sebenarnya. Mahfud menambahkan, Direktorat Jenderal Pajak juga memperoleh data bahwa grup SB melaporkan SPT surat pemberitahuan tahunan secara tak benar. Meski disebut terlibat dalam transaksi janggal tersebut, sosok SB tidak diungkapkan secara jelas oleh Mahfud. Hanya saja, Ketua Tim Pelaksana Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Sugeng Purnomo, tidak membantah dan membenarkan ketika ditanya soal identitas SB yang diduga terlibat transaksi janggal 189 triliun rupiah adalah seorang pengusaha. Sugeng menyebutkan bahwa Satgas TPPU sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait proses penegakan hukuman terhadap SB. Sebelumnya, KPK menetapkan pengusaha berinisial SB menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengolahan anoda logam di PT Anika Tambang (TBK) dan PT Loko Montrado. Sugeng menegaskan bahwa kasus ini berbeda dengan yang sedang ditangani oleh KPK. Ia menyebutkan kasus transaksi janggal 189 triliun rupiah ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran ketentuan kepabeanan serta bea dan cukai. Sugeng menambahkan, SB belum berstatus sebagai tersangka dalam kasus transaksi janggal 189 triliun rupiah terkait pelanggaran bea cukai dan perpajakan itu. Menurut Mahfud, kasus transaksi janggal 189 triliun rupiah yang naik ke penyidikan ini menunjukkan bahwa pemerintah
terus mengusut kasus pencucian uang yang sempat ramai dibicarakan beberapa waktu lalu. Mahfud mengakui bahwa penanganan kasus ini terpisah-pisah, tapi sedikit demi sedikit pihak yang terlibat pun sudah mulai menjalani proses hukum. Ditindak dari kasus ini misalnya Rafael Alun, saudara tahu. Angin Prayitno juga saudara tahu ada di dalam 300 surat itu. Sekarang sudah. Selain proses hukum pidana, Mahfud menyebutkan bahwa pegawai Kemenkyu yang terlibat transaksi janggal pun sudah mendapat sanksi berupa pemecatan, mutasi, dan penurunan pangkat. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa upaya penegakan hukum tidak bisa dilakukan dengan sekejap, karena harus dilaksanakan dengan hati-hati agar orang yang tak bersalah tidak menjadi korban.